selalu ditunaikan setiap tahun kaitan dengan ibadah puasa. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata puasa itu ada kata asyam dan ada as-shaum. Kalau asyam itu paling tidak ada dalam 8 ayat, ya. Ada kata asyam seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita maklum bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dipadukan atas kamu asyam. Siam di sini adalah dalam pengertian yang kita mampu bersama, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, ada kata shaum dalam Al-Quran itu yang terdapat dalam surah Maryam. Ya, dalam surah Maryam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ketika Siti Maryam berkata, "Inni nadartu lirrahmani shauma wa lan ukallima al-yawma insiya." Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk shaum. Nah, shaum di situ apa? Wa lan ukallima al-yawma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia. Jadi saum secara bahasa itu kembali ke surah Maryam itu adalah berarti tidak berbicara, menahan tidak berbicara, itu saum. Ya. Sedangkan asyam itu adalah dalam arti yakni seperti puasa Ramadan, seperti puasa di bulan Muharram ini, itu adalah syam. Tetapi secara umum adalah maka para ulama memaknai sama, memaknai dalam arti menahannya itu, ya. Tapi
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya menjadi hamba Allah yang muttaqin. Lah kenapa mesti menjadi hamba Allah yang muttaqin? Karena surganya Allah itu hanya uiddat lil muttaqin. Hanya diperuntukkan bagi hamba Allah yang muttaqin. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah tegaskan la'allakum tashkurun, ya, supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hanya hamba Allah yang senantiasa mampu memahami dengan benar apa itu puasa, apa itu hakikat puasa, apa itu tujuan puasa, maka siapa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tapi bagi orang yang tidak memahami hakikat puasa, tujuan puasa, justru bukan bersyukur, mungkin akan terbebani dengan puasa. Inilah maka pentingnya ilmu ini jamaah. Dan insyaallah jamaah jadilah hamba-hamba alim yang senantiasa betul-betul memahami, maka pasti bersyukur. Dengan berpuasa itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan dari puasa itu Al-Baqarah 186 adalah la'allakum yarshudun, supaya menjadi hamba Allah yang yarshudun, menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan puasa. Maka hadirin Allah, bagi orang yang senantiasa berpuasa itu akan menghapus dosanya. Dalam sabda Rasulullah dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama menjauhi dosa besar. Jadi maksiat yang tidak kategori dosa besar itu salat 5 waktu menjadi mukaffirat, menjadi penghapus dosa di antaranya. Subuh ke duhur, ke asar, asar ke maghrib dan berikutnya, Ramadan tahun 1442 Hijriah ke Ramadan 1443 Hijriah, itu menjadi mukaffirat lima bainahunna. Maka jangan Allah bersyukur, semoga Allah yudahkan kita sampai pada Ramadan berikutnya. Jangan Allah, karena bertambahnya satu Ramadan bertambah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah ada salah seorang sahabat yang senantiasa belum memperhatikan dua orang yang hijrah dari Yaman ke Madinah. Kemudian kedua orang ini begitu beliau sampai di Madinah di tahun pertama turut serta berperang, beliau wafat di medan tempur. Yang satunya tidak. Yang satunya ikut berperang tapi tidak syahid di medan tempur. Nah, sampai beliau yang kedua ini adalah beliau sampai datang bulan Ramadan. Tapi sahabat yang perhatikan ini mimpi, dalam mimpinya itu ternyata orang yang wafat lebih akhir karena beribadah di bulan Ramadan itu lebih dahulu masuk surga, sehingga ada keheranan gitu. Ya, maka hal tersebut itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasul bersabda, "Kenapa kau heran? Kenapa beliau itu adalah senantiasa lebih dahulu masuk surga yang tidak wafat di fisabilillah itu, sedangkan yang hidup bertambah dengan satu Ramadan lebih dahulu karena kemuliaan ibadah di bulan Ramadan." Maka jangan Allah, kita harus senantiasa berangan-angan, berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Dan insya Allah dengan bertambah umur dan juga mampu ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan benar, maka meningkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah. Jadi Ramadan ke Ramadan itu menjadi mukaffiratun lima bainahunna, dengan syarat idza sujunibatil kaba'ir, apabila menjauhi al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Kemudian
Kemudian jemaah yang dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana orang yang senantiasa tidak puasa Ramadan? Artinya tidak berpuasa tapi tanpa ada alasan, ya, tanpa ada alasan dia tidak berpuasa, tidak ada alasan syar'i. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Rasul menyatakan, "Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kulli wa in shamahu." Itu jawab Allah. Kata Rasulullah, siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah padanya, tidaklah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dia dilakukannya. Jadi kalau berbuka puasa Ramadan dengan sengaja, tidak sedang musafir, tidak karena sakit, bukan tidak ada alasan rukhsah untuk berbuka, dia berbuka dengan sengaja, maka tidak akan menutupi walaupun dia berpuasa sepanjang masa untuk menutupi satu hari Ramadan. Ini peringatan bagi orang yang senantiasa menganggap enteng gitu lah kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan beribadah puasa ini adalah jelas harus senantiasa masuk pada bulan Ramadan. Lalu atas siapa puasa itu diwajibkan? Kembali ke Al-Baqarah ayat 183, ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka kalau kita di bulan Ramadan ada orang yang senantiasa berpuasa, berarti hakikatnya beliau itu adalah mengakui keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpuasa, seandainya ada orang yang mengaku mukmin tapi tidak berpuasa tanpa alasan syar'i, hakikatnya dia memproklamirkan dirinya di hadapan Allah bahwa dirinya bukan orang yang beriman. Hakikat begitu kan? Ya. Kalau dianalogikan begini ya, seumpama contoh umpama di RW 38 ini ada kan sekarang Agustus ya, ini Agustus merdeka bisa tahun berapa ya? 76, udah 76 tahun Pak ya. Indonesia merdeka, alhamdulillah, tidak dijajah oleh Belanda dan Jepang ya. Ya. Mudah-mudahan saja ini pemangku kebijakan itu betul-betul memahami hakikat kemerdekaan Indonesia ya. Artinya Indonesia terbebas dari belenggu jajahan bentuk apapun, termasuk belenggu hutang ya. Karena hutang itu bagian dari jajahan yang luar biasa itu ngeri sebetulnya ya. Mudah-mudahan dengan 76 tahun di merdeka ini terbebas dari jajahan-jajahan yang lainnya. Nah, jamaah Allah, kembali ke tadi nih, kembali contoh seumpama ada lomba di RW 38 ini, kemudian Bapak RW-nya ini memanggil, wahai Bapak RT dari RT 1 sampai RT 6 ya, RW 38 harus kumpul saat ini juga. Yang merasa Pak RT Pak kira-kira memenuhi undang itu, memenuhi karena merasa Pak RT, tapi yang merasa tidak Pak RT ya tidak akan hadir, yang diundang cuma Pak RT gitu Pak. Nah demikian pula yang Allah sebut berpuasa itu orang yang beriman, maka orang yang dirinya mengakui keimanannya kepada Allah pasti puasa. Tapi hakikatnya orang yang merasa dirinya tidak beriman tidak mungkin puasa, walaupun ngakunya orang iman. Maka ini kembali ke Al-Baqarah itu kan ya, orang-orang yang mengaku beriman tapi Allah tegaskan wa ma hum
Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apakah semua orang yang beriman wajib berpuasa? Wajib berpuasa, tapi dikecualikan. Di Al-Baqarah 184 itu Allah tegaskan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dua kategori yang boleh berbuka itu. Puasa Ramadan itu pada hari yang sudah Allah tentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, maka siapa di antara kamu yang sakit atau sedang musafir bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka berpuasalah di luar bulan Ramadan. Akhirnya boleh berbuka selama sakit dan selama musafir. Ini syariat. Syariat itu kan senantiasa Allah tegaskan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu itu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maka sedang musafir, kalau bepergian yang memberatkan dan kalau dipaksakan pun tidak baik, berbukalah. Tapi jangan dijadikan sedikit-sedikit musafir di bulan Ramadan. Kenapa? Biar berbuka. Itu lain, Pak. Allah Maha tahu isi hati niatnya, ya. Allah Maha tahu, Pak. Yang kedua, bagi orang yang sakit. Nah, bagi orang yang sakit bagaimana wajib berpuasa, wajib qada? Bagi yang sakitnya ini adalah ada harapan sembuh. Ada harapan sembuh, maka wajib qada. Maka jemaah Allah, seandainya ada hamba Allah yang senantiasa qadarullah begitu masuk Ramadan beliau sakit. Beliau sebenarnya kuat berpuasa. Ternyata dengan sakitnya itu beliau wafat di bulan Ramadan. Ya, jemaah Allah. Kan berarti kategorinya bagaimana? Apakah bayar fidyah atau qada puasa? Maka harus diqada oleh walinya. Karena dia kategori kuat puasa. Nah, berbeda dengan kategori yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqun, terhadap orang-orang yang tidak kuat puasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah tebusan, Pak. Fidyah itu adalah tebusan. Maka menunaikan tebusan atau fidyah dengan cara bagaimana? Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Jadi setiap satu hari satu orang miskin memberi makan. Bagi siapa? Kategori yutiqun, satu bagi orang yang sudah sepuh yang tidak kuat puasa. Karena tidak semua orang yang sudah sepuh tidak kuat puasa. Ada di kampung itu orang yang usianya sudah di atas 80 bahkan 90 tahun, ketika Ramadan masih kuat puasa. Tapi ada juga yang usianya baru 60 tapi sudah tidak kuat puasa. Itu adalah orang yang tidak kuat puasa itu. Maka orang seperti ini kalau dipaksakan puasa, dia malah senantiasa pingsan atau malah diberikan masalah. Tidak boleh puasa, cukup membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin itu setiap hari. Ta'amu miskin. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bapak sedang musafir ya. Kemudian kan sering pertanyaan, ini kalau lagi musafir yang lebih utama berbuka atau buka puasa? Ini adalah kembali kepada yang bersangkutan. Kalau ketika bepergian ini adalah dia aman-aman saja, tidak menimbulkan apapun bagi kesehatan dirinya, bagi dirinya, dengan berpuasa, yang lebih baik adalah berpuasa. Ini menurut Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Tapi kalau dia dengan tetap berpuasa malah menimbulkan bahaya bagi kesehatan dirinya karena musafirnya ini, maka lebih utama dia berbuka. Begitu Pak. Ya, ini perbedaan pendapat begitu jamaah dan Allah Subhanahu ya. Nah, kemudian ada pun jika seseorang telah meniatkan puasa ketika dia kemudian dia mukim lalu mengadakan perjalanan di waktu siang, maka menurut jumhur ulama tidak boleh berbuka. Jadi niatnya dia niat puasa nih, niatnya gue tidak ada rencana untuk bepergian kan, ya niatnya gue tidak ada. Tapi tiba-tiba setelah zuhur dia harus bepergian, maka menurut jumhur ulama adalah dia tidak boleh berbuka. Karena niat dari awalnya dia tidak ada rencana untuk musafir, dia tetap niatnya mukim kan. Nah, berbeda dengan orang yang memang niat untuk musafir. Begitu jemaah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Hari-hari ya. Pertama yang sudah sangat agung adalah pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua yang dilarang itu adalah pada hari tasyrik 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah, hari kurban. Kemudian yang ketiga, jazakallah, yang kedua tadi tasyrik. Tasyrik itu adalah terjemahan umumnya yakni ketika matahari naik. Itu tasyrik itu artinya pada hari-hari itu waktunya menjemur daging kurban. Tapi dibolehkan tidak menyembelih hewan kurban. Yang paling utama adalah memang di hari Yaumun Nahar tanggal 10, tapi dibolehkan di tanggal 11, 12, 13 penyembelihan hewan kurban itu. Tapi yang paling utama adalah di tanggal 10 Zulhijjah. Hadirin Allah. Nah, di awal di awal kan Rasul melarang menyimpan daging kurban ya, ketika terbatas. Tapi setelah begitu Islam sudah sangat luar biasa pada masa Rasul, maka justru dibolehkan daging kurban itu disimpan. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada kulkas air, belum ada freezer, maka dijemur, dikeringkannya, diawetkannya. Kalau sekarang kan disimpan. Apalagi jamaah jihad, mukhalifnya kan banyak lah, berapa sapi itu 11 ya. Kan para mukhalif itu insya Allah dagingnya masih ada gitu. Masih Pak Ustaz Abu ya boleh. Jangan simpan terus Pak ya. Nah, jazakallah yang ketiga, larangan berpuasa itu pada hari Jumat khusus. Jadi puasa khusus hari Jumat itu tidak boleh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi Juwariyah binti Haris wa hiya sha'imatun bi yaumil jumu'ati faqala laha asumti amsi faqala la qala aturidina an tasumi qadan qala la qala fa'atiri idzan rawahu Ahmad wa Nasai bi sanadin jayyid. Rasulullah masuk ke rumah Juwariyah binti Haris pada hari Jumat sedang dia berpuasa. Maka Rasul bertanya, apakah kau berpuasa kemarin? Jawabannya tidak. Apakah kamu ada niat puasa untuk besok hari? Jawabannya juga tidak. Maka kata Rasulullah SAW, berbukalah kini. Jadi berarti dari hadis ini tidak boleh mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Itu Pak. Ya. Kemudian yang keempat, ya, tidak boleh berpuasa pada hari Sabtu saja. Kalau tadi khusus Jumat saja tidak boleh. Sekarang khusus Sabtu saja tidak boleh gitu ya. Ini hadis Rasulullah SAW
Ini hadis Rasulullah SAW riwayat Ashabus Sunan, man shoma yaumal ladzi syakka fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, berarti ia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh puasa pada hari yang diragukan, yaitu menjelang puasa Ramadan. Jangan lupa la tuqaddimu shauma ramadhana bi yaumin wala yaumaini illa ayyakuna shaumun yasumuhu rajulun falyasum dzalika al-yaum, rawahul jamaah. Janganlah kamu dahului puasa Ramadan itu barang sehari atau 2 hari, kecuali jika bertepatan dengan hari yang dia biasa puasa, maka bolehlah kamu berpuasa pada hari itu. Contoh ini ya Allah, Ramadan itu adalah jatuh pada hari Rabu, tanggal 1 Ramadan. Ya, ini ada orang yang biasa tidak puasa Senin Kamis, tiba-tiba dia sebelum Ramadan mau puasa hari Senin, padahal 2 hari Ramadan. Berdasarkan hadis ini nggak boleh, kecuali bagi orang yang memang sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Itu jangan lupa. Kemudian jangan lupa yang kelima, larangan berpuasa sepanjang masa. Jadi tidak boleh puasa terus-menerus. Ini hadis dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. La shoma man shoma al-abad. Tidak berarti puasa orang yang berpuasa sepanjang masa. Jadi tidak boleh puasa terus gitu kan, ya. Seumur hidup puasa hanya di bulan, hanya di hari-hari yang diharamkan. Tidak boleh demikian. Ya, itu jangan lupa. Kemudian yang berikutnya, larangan berpuasa bagi istri bapak nih Pak, ya. Jika suaminya ada di rumah, kecuali seizin suaminya. Kalau puasa sunnah, bapak WFH nih, dan sekarang musim WFH Pak, hari Senin ya, di rumah istrinya puasa tanpa izin bapak, itu nggak boleh izin itu. Ya, puasa sunnah ya, ya bukan puasa wajib. Ya. Puasa wajib ini aku ada yang puasa harus suami yang salah itu kan. Ini puasa sunnah. Kalau suami mengizinkan boleh puasa. Ini subhanallah ya. Kenapa? Khawatirnya nanti suaminya ada kebutuhan khusus kepada istrinya, gitu ya. Mungkin dari semalam sudah ngobrol, kata istrinya, Pak nanti besok saya mau puasa, jangan puasa, Bapak kan di rumah. Nah itu Pak, jangan maksa istri puasa, ya. Jadi udah diobrolin dulu. Kemudian jangan Allah yang berikutnya, ini yang ke-7, larangan puasa wisol. Ya, puasa wisol itu lanjut puasa apa? Nyambung gitu. Ya, dari pagi tidak berbuka terus, itu tidak boleh kalau puasa ini. Ya. Tidak ada syariatnya dari Rasulullah SAW puasa demikian. La tuwasilu fa'iyyukum arada janganlah kau berwisol, dan siapa yang ingin hendak melakukannya juga, maka berwisolah hingga waktu sahur. Ya. Jadi tidak boleh terus. Ada kalau puasa ngelmu Pak, pernah Pak puasa ngelmu? Kanuragan. Itu puasanya mati geni. Ada yang saya pernah dengar itu mati geni. Dia mati geni itu Pak, tidak boleh makan minum dan tidak boleh tidur selama berapa hari, sepekan. Itu pasti ininya ketaikan, istilah ketaikan. Itu bisa mengukur dari jarak jauh Pak. Orang kelihatan dari bukit dengan bukit bisa dikontrol jarak jauh gitu deh. Kenapa? Karena ketika itu muncullah kekuatan dari khodam. Siapa khodam itu? Jizil. Tidak boleh. Tidak ada syariat puasa demikian ya. Maka gak usah menambah-nambah gitu ya. Itu jangan tolong. Itulah yang dilarang berpuasa, larangan puasa seperti itu. Kemudian jangan tolong puasa sunnah ini. Puasa sunnah pertama ada 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah ini sudah sangat mampu. Bahkan jamaah kemarin sudah puasa di bulan Syawal 6 hari. Ada salah satu Rasulullah, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma dahra. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu
Sama ini jamaah tadi sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid, kemudian sholat sunnah syuruk, kata Rasulullah ka ajri hajati wa umrati tamatan. Maka meraih pahala seperti haji dan umroh sempurna pahalanya, bukan berarti gugur hajinya, bukan. Mendapat pahala haji dan umroh bukan karena tiap ahad saya ikut haji sudah mendapat pahala haji berarti saya sudah menunaikan haji, langsung ganti namanya pakai hak, bukan begitu ya. Itu mendapat pahalanya gitu ya. Nah demikian pula orang yang puasa di bulan Syawal 6 hari setelah bulan Ramadan, maka kata Rasulullah maka anda masuk maka seolah-olah dia puasa sepanjang masa. Subhanallah. Kemudian yang kedua puasa sunnah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Itu jangan lupa, insya Allah ini juga sudah ditunaikan dan insya Allah akan kita tunaikan di waktu yang akan datang insya Allah. Kemudian yang ketiga yang puasa sunnah itu adalah puasa di bulan Muharram, yaitu pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau hari Arafah ini kafarah dosa 2 tahun yang sudah dan yang akan datang. Kalau di 10 Muharram itu adalah 1 tahun yang telah lalu. Itu jangan lupa ya. Berarti insya Allah hari apa itu? Kalau hari tanggal 6, tanggal 10 Muharram itu kita insya Allah berpuasa. Dan disunahkan 1 hari sebelumnya untuk menyelisihi Yahudi, yaitu tanggal Tasu'ah. Tanggal 9 Muharram berarti 2 hari Tasu'ah dan Asyura. Itu jangan lupa. Insya Allah semoga Allah. Gimana? Oh iya, bisa digeser ya. Itu mah ya ada-adain saja. Ya. Nanti cuma digeser juga sama 1 Muharram digeser di tanggal 2 nih ya. Ini diadain Pak ya. Yang bid'ah itu begitu Pak. Bid'ah itu begitu ya. Ya. Tapi yang digeser hanya PHBI Pak. Betul ya. 1 Muharram liburnya di tanggal 2. 12 Rabiul Awal liburnya di tanggal 13 Rabiul Awal. Tapi hari raya yang lain enggak diubah. Ini ada apa ini? Wallahu a'lam ini. Maka jangan Allah tidak terkadang menjadi merenung bagaimana. Kemudian jamaah yang bersalah adalah sunnah berpuasa pada sebagian hari di bulan Sya'ban. Itu sunnah. Jadi sunnah puasa itu pada sebagian besar di bulan Sya'ban. Karena berdasarkan hadis Imam Bukhari Muslim, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Tidak kulihat oleh saya Rasulullah SAW melakukan puasa dalam waktu sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak 1 bulan pun yang hari-harinya lebih banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa. Ini puasa sunnah. Itu jangan bulan Sya'ban berarti menjelang bulan Ramadan. Kemudian jemaah Allah disunahkan puasa pada bulan-bulan hurum. Arba'atul hurum itu kan? Ya, Arba'atul hurum itu bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini keumuman dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Baihaqi dengan sanad yang baik. Jadi pada bulan-bulan hurum, Arba'atul hurum itu adalah disunahkan memperbanyak puasa. Jadi puasa Rajab ada puasa Rajab, tapi dalilnya ini. Itu jangan lupa keumuman dari hadis ini. Puasa bulan Muharram diperbanyak silahkan. Puasa bulan Zulhijjah ya itu silahkan.
mutawwi'a amirun ala nafsihi fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Kata Rasulullah gitu Pak ya. Rasulullah masuk ke rumahku ini dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Rasulullah masuk ke rumahku pada hari penaklukan yaitu Yaumul Fathi Makkah. Maka disajikan minuman lalu beliau minum, kemudian diberinya pula aku. Maka jawabku, saya berpuasa. Sabda Rasulullah, orang yang puasa sunnah itu menjadi raja atas dirinya. Jika kau suka berpuasa, jika tidak maka berbukalah. Jadi boleh Pak kalau lebih ada yang mengundang. Pak, bapak harus sholat zuhur nih aja. Kata Pak Haji Solihin, Pak, silakan keluar. Apa? Saya sudah mendapat hidangan untuk 40 orang. Jamaah dulu semua kesana. Masih sedang puasa. Dan yang puasa itu ada 39 orang. Yang buka yang enggak puasa cuma 1. Kan kasihan loh, mendapat 40 orang gitu. Jadi boleh Pak mau berpuasa berbuka dengan apa niatnya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, puasa Qadha jangan Pak ya. Itu ya Allah. Kemudian ada berpuasa insya Allah sudah sangat mafhum. Ada berpuasa itu makan sahur dan sunnah diakhirkan. Kemudian jangan Allah tercapai makan sahur walaupun hanya seteguk air. Jadi jangan karena kuat gak usah sahur, tidak demikian. Kemudian jangan Allah menyegerakan berbuka. Begitu sudah saatnya waktu maghrib segera berbuka. Kemudian berdoa ketika berbuka, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Lagi puasa Ramadan main kerambo dari pagi sampai sore itu tidak boleh ya. Itu ataupun apa pokoknya hal-hal yang tidak nyambung dengan kategori puasa itu tidak boleh. Kemudian jangan Allah ada berpuasa dianjurkan bersiwak ketika bau mulut sudah mulai berubah. Sunnah untuk bersiwak, jangan dibiarin ya. Bahkan wanginya nanti di yaumul kiamat lebih wangi. Ya benar itu Pak, tapi bukan berarti membiarkan aroma tidak nyaman ya. Kemudian ada berpuasa itu senantiasa meningkatkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan Pak ya, juga di luar Ramadan. Kemudian senantiasa bersedekah, kemudian senantiasa meningkatkan taqarrub itikaf di 10 hari terakhir. Ini jangan Allah. Kemudian ini kita percepat saja karena sudah sangat mampu. Hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, 1, keluar sperma itu boleh kalau tidak sengaja. Bapak tidur siang mimpi nggak apa-apa. Puasanya tidak batal ya. Menyelam air boleh asal bisa menjaga air tidak masuk ke rongga mulut gitu ya. Jangan malah istilahnya apa sambil menyelam minum air, itu jangan, itu lain
Demikian jazakumullah ya. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa ketika kita sengaja untuk buka di bulan Ramadan, maka kalau tidak buka di bulan Ramadan dengan sengaja, maka tidak ada pembayaran selama istilahnya tidak akan bisa terbayarkan gitu ya. Karena berkaitan dengan masalah orang yang mau safar, ternyata ada yang berbukanya itu ketika pagi-pagi sebelum dia pergi ke Sumatera itu pagi-pagi sudah berbuka. Saya kaget, oh sudah berbuka. Saya mau safar. Tapi ada dua pendapat bahwasanya ketika kita sudah berniat boleh berbuka. Yang saya maksud apakah sebaiknya mungkin bukanya itu setelah nanti dia merasa haus dan lapar, mungkin di situ kali ya. Bukan ketika pagi-pagi sebelum berangkat dia sudah berbuka. Yang benar yang mana? Ini kadang-kadang saya bingung melihatnya. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Haji ya. Jazakallahu khairan atas yang sudah dibahas ini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini kaitan dengan orang yang senantiasa safar ya. Ada orang yang tadi kategorinya dari paginya dia sudah berbuka. Kenapa? Karena memang niatnya niat safar gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, memang ada sahabat Rasul SAW yang senantiasa ketika dia akan safar dia berbukanya di rumahnya. Gitu. Ada riwayat itu Pak. Ya. Ada riwayat sahabat Rasul ketika dia akan bepergian justru dia minta dihidangkan makanan dulu. Pada bulan Ramadan, pada pagi hari kita kenapa? Saya akan niat bersafar dan safar ini bagi saya adalah rukhsah untuk berbuka. Gitu. Jadi ada riwayat demikian. Tapi kembali ke tadi pendapat tiga ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, ya rahimahumullah, maka kembali kepada kemampuan dirinya. Ya, ini pendapat kaitannya ya Allah. Maka seandainya ketika bepergian itu kuat puasa, yang utama dia tetap berpuasa. Ya, tapi kalau dia tidak kuat berpuasa, maka lebih utama dia berbuka. Maka berarti betul tadi sebaiknya berbukanya nanti lihat kondisi gitu Pak ya gitu. Kenapa demikian? Kembali ke ayat Al-Qur'an, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat 184 kaitan dengan paman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Dan kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi yang berlandasan tadi bahwa berbuka dari rumahnya di pagi hari, memang ada riwayat dari hadis dari sahabat Rasul yang senantiasa dia makan di pagi hari sebelum dia berangkat. Ya, itu tadi. Jadi hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa ada riwayat demikian yang menyatakan bahwa dia pada bulan Ramadan saya mendatangi Anas bin Malik yang rupanya hendak mengadakan perjalanan, kendaraannya sudah siap dan dia sudah mengenakan pakaian musafir. Tiba-tiba dia minta disediakan makanan lalu makan. Maka tanyaku kepadanya, apakah ini sunnah? Memang sunnah, ujarnya. Lalu dia berangkat dengan kendaraannya. Ini adalah kaitan dengan, jadi yang mencontohkan itu adalah Anas bin Malik ya, Anas bin Malik. Jadi ketika beliau ingin bepergian udah siap kendaraannya, pakaiannya udah pakaian musafir, dia minta dihidangkan makanan. Sehingga sahabatnya bertanya, yang bertanya